Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khairunisa dengan NIM 2124101031010, Prodi Informatika, dan rekan saya Rahmatullah Fadila dengan NIM 212410103026 dari Prodi Informatika juga. Kami di sini akan menjelaskan hasil tugas akhir, yaitu proyek algoritma dan pemrograman 1 dengan judul aplikasi tiket kereta api digital sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa shortcut dan juga menu-menunya yang terdapat di dalam aplikasi kami. Yang pertama, pada line 1 sampai line 6 ini sebuah modul untuk penempatan fungsi yang terdapat di dalam aplikasi kami. Yang kedua, terdapat variabel database sebagai variabel penampung, lalu terdapat sebuah dev function sleep untuk pengaturan waktu, lalu terdapat sebuah dev kembali atau sebuah parsing yang dimana nanti terdapat parsing dari file JSON akan dikembalikan ke dalam file Python. Lalu di sini terdapat sebuah fungsi insert di mana untuk menambahkan sebuah data-data lalu dimasukkan ke database. Setelah itu dimasukkan ke dalam sebuah atau dilakukan parsing ke dalam sebuah variabel file kereta yang di sini terdapat sebuah file kereta yaitu kereta.json. Jadi nanti akan diparsing ke dalam file kereta.json. Lalu fungsi selanjutnya yaitu show member, yaitu menampilkan hasil dari penginputan pada fungsi insert. Masuk ke dalam devlocket. Di sini untuk melakukan sebuah transaksi pembelian sebuah tiket. Jadi nanti sebelum melakukan pembelian dilakukan perintah show untuk melist semua tiket kereta yang terdapat di dalam aplikasi ini. Lalu sang customer disarankan untuk melakukan pengisian seperti nama, alamat, nomor HP, dan juga kereta yang ingin ditumpangi dan juga jumlah tiketnya berapa. Lalu masuk ke menu tiket. Di sini sebagai untuk penampilan dari hasil pembelian tiket di dalam fungsi loket. Akan dirincikan seperti di dalam fungsi tiket ini. Setelah itu masuk ke rekap pembayaran. Dalam rekap pembayaran ini terdapat digunakan untuk melist pembayaran yang telah dilakukan. Di sini juga diterterakan seperti list tanggal, kereta yang ditumpangi apa, harganya, persatuan berapa, nominal pembayaran yang dibayar berapa, lalu kembaliannya, serta biaya operasionalnya atau PPN. Setelah itu masuk ke menu dev update, yaitu di sini digunakan sebagai mengedit apabila ada penginputan atau pembaharuan data baru, seperti halnya jumlahnya yang awalnya 100, kalau ingin diedit di dalam menggunakan fungsi update ini. Di sini tertera yang dapat diedit yaitu variabel jumlah, dari jumlahnya, harga, rute, dan lainnya, atau AL. AL ini meliputi dari jumlah, harga, dan rute. Untuk proses source code-nya seperti ini. Lalu masuk ke fungsi selanjutnya yaitu hapus data. Yaitu di sini menggunakan function kembali untuk mengambil data dari file JSON, lalu diparsing ke dalam sebuah file Python, lalu diuraikan, dimasukkan ke dalam variabel datum. Setelah itu dilakukan eksekusi untuk penghapusan data yang ingin dihapus. Masuk ke fungsi selanjutnya yaitu menu utama. Di dalam menu utama ini dikhususkan untuk admin, di mana terdapat beberapa fungsi di dalamnya atau menu di dalamnya seperti menambahkan data, update data, dan juga keluar. Juga untuk melihat atau
melihat data yang telah ditambahkan. Setelah itu masuk ke line selanjutnya atau fungsi selanjutnya, yaitu menu customer. Di dalam menu customer ini dikhususkan untuk pengguna atau seseorang yang telah mengakses aplikasi kami yang ingin melakukan transaksi pembelian tiket kereta. Di dalam menu customer ini terdapat beberapa menu juga di dalamnya, yaitu seperti show member atau melihat data, loket untuk melakukan pemberian, rekap pembayaran, tiket yang telah dibeli, dan menu keluar. Lalu masuk ke menu berikutnya atau fungsi berikutnya, yaitu dev login. Di dalam dev login ini dikhususkan untuk sang admin, di mana admin hanya dapat mengakses user yaitu bervalue admin dan juga passwordnya yaitu 123. Dan apabila di salah satunya salah, maka tidak akan berhasil untuk melakukan verifikasi untuk masuknya. Setelah bisa masuk, maka kita akan diarahkan ke dalam menu utama. Untuk pembahasan menu utama terdapat di line di bawahnya. Di sini terdapat dev menu utama, dev utama, yaitu di sini menggunakan perintah perulangan while true untuk pengaksesannya. Lalu di dalam dev utama ini diberikan sebuah pilihan atau identitas. Apakah kalian sebagai admin ataukah kalian sebagai customer. Kalau kalian sebagai admin, maka kalian akan diarahkan ke dalam div login atau function login yang terdapat di atasnya ini. Dan kalau kalian sebagai customer atau menu 2, maka kalian akan diarahkan ke dalam menu customer pada line 204 sampai 223. Untuk menu utama atau untuk menjalankan fungsinya, saya gunakan utama seperti ini di line 254. Selanjutnya di sini akan menjalankan sebuah program yang telah dirancang tersebut. Di sini kita langsung disambut dengan selamat datang di aplikasi KAI Digital Sederhana. Kita disediai 2 pilihan menu, yaitu sebagai admin maupun customer. Misal sebagai admin, yaitu ketik nomor 1. Nah, kita disuruh memasukkan username dan passwordnya. Nah, setelah selesai kita berhasil login, kita disediakan beberapa pilihan menu seperti tambah daftar tiket, edit daftar, melihat daftar, maupun keluar. Semisal yang pertama, tambah daftar tiket. Kita disuruh mengisikan data, yaitu nama keretanya, kelas, waktu, rute, harga, dan jumlah tiket. Nah, di sini kita ditanyai apakah penginputan datanya itu sudah selesai atau belum. Semisal kalau belum, kita ketik N, kalau sudah kita ketik Y, maka kita akan ketik Y. Langsung kembali ke menu awalnya aja. Nah, selanjutnya kita bisa melihat daftar.
Sini kita juga bisa mengedit daftarnya. Di sini kita disuruh memasukkan nama keretanya, indeks nama kereta. Nah, di sini kita juga disediai beberapa pilihan, kita bisa mengedit jumlah tiket, harga, rute, maupun semuanya itu. Semisal harga, titik nomor 2, masukkan daftar harga baru. Semisal 10.000. Nah, di sini juga kita bisa dikasih pilihan lagi, kita juga bisa mengulang-ulang pilihan tersebut. Kita langsung lanjut aja ke menu yang terakhir, yaitu keluar. Nah, di sini kita juga akan ditanyai kembali, kita itu sebagai admin ataupun customer. Semisal yang nomor 2, customer. Nah, kita juga disediai beberapa pilihan menu. Misal kita memilih yang nomor 1, lihat jadwal keretanya. Di sini kita juga bisa memesan tiket yang nomor 2. Kita juga memasukkan namanya kita. Alamat, nomor telepon, jumlahnya tiket, dan uang yang kita punya. Nah, kita mendapatkan slip tiket kereta api, ya, berisi nama, ID penumpang, alamat, nomor telepon, stasiun tujuannya, gerbong maupun tempat duduknya. Nah, di sini kita juga bisa memilih beberapa menu lainnya. Langsung lanjut aja kita ke menu yang terakhir, yaitu keluar. Kamu nyapa ngomong anjing. Pembatalan tiket itu gak enak, Fadil, dihapus. Aduh, soalnya gak bisa gawe program tentang pembatalan tiket.